Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Pak Dedi dari SMK Negeri 4 Jakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengertian tentang reverse engineering. Apa itu reverse engineering? Ya, reverse engineering adalah salah satu kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa elektronika atau mahasiswa atau penghobi elektronika. Pengertian daripada reverse engineering adalah suatu proses pekerjaan dalam bidang elektronika yang bertujuan untuk merekayasa bentuk rangkaian dalam bentuk PCB atau layout PCB harus bisa kita rubah kembali menjadi skema rangkaian sehingga dapat di layout ulang atau dapat dianalisa cara kerja rangkaian yang telah sesuai dan benar seperti layout rangkaian itu sendiri. Jadi pada umumnya kita bekerja itu elektronika umumnya dari skema dirubah menjadi layout, kemudian dibuatkan PCB, ditempelkan komponen, disolder sehingga menjadi suatu rangkaian. Dalam kegiatan R&D atau servis, reparasi, perawatan rangkaian, kadang-kadang kita perlu untuk menganalisa kerja rangkaian atau membetulkan, mencari kerusakan komponen mana yang rusak. Maka ada baiknya kadang-kadang kita harus membutuhkan skema. Jika tidak ada skemanya, maka kita harus dapat memiliki kemampuan reverse engineering. Yaitu tadi reverse engineering ini adalah pengertiannya terbalik. Jadi reverse engineering adalah kebalikan dari desain layout PCB. Pada umumnya kita mempelajari elektronika sering melakukan desain layout, yaitu membuat dari satu skema menjadi bentuk PCB. Itu sudah merupakan kegiatan umum. Tapi bagaimana mengerjakan justru terbalik dari PCB menjadi skema? Ya, kegiatan merubah layout menjadi skema inilah yang disebut dengan nama reverse engineering. Sementara kegiatan membuat dari skema ke layout PCB, jalur PCB, kita sebut sebagai layout PCB design. Bagaimana langkah-langkahnya melakukan proses reverse engineering? Ada 5 langkah dalam membuat atau hal-hal yang diperhatikan ketika akan melakukan suatu kegiatan reverse engineering. Yang pertama tentu saja ada rangkaiannya, ada PCB-nya, ada alatnya yang akan kita buat menjadi skemanya, gitu ya. Kemudian setelah kita lihat skemanya, kita cari data komponen utama di rangkaian tersebut yang paling vital, yang otaknya, yang terpenting. Ya, seperti transistor atau IC, kita cari datanya. Kaki-kakinya yang mana basis, yang mana kolektor, yang mana emitter kalau di IC. Kalau di transistor, kalau di IC inputnya dari kaki mana, kemudian outputnya dari kaki mana, kaki itu fungsinya untuk apa, ya. Ya kalau di 55 ada kaki yang berfungsi sebagai ground, ada yang PCC, ada yang discharge, threshold, kemudian ada output, ada reset, ya, dan lain-lain. Jadi kita mesti tahu data IC-nya atau data komponen transistor itu. Kakinya kalau transistor yang pinggir kaki apa? Karena setiap transistor belum tentu sama. Di pinggir itu selalu basis atau di tengah itu basis kolektor. Bisa berbeda-beda tergantung komponennya. Jadi kita mesti cari data utamanya dulu. Dari mana kita dapat? Kita bisa googling atau kita bisa cari dari dataset, ya. Yang kedua, pastikan jumlah header untuk input, output, dan tegangan. Jadi rangkaian itu punya terminal. Ya, yang mana kalau di situ ada terminal, yang mana PCC, dari mana PCC masuknya. Kemudian input diperoleh dari mana?
ya. Kemudian outputnya yang mana? Nah, setelah kita ketahui input, output, PCC, maka kita tidak boleh terbalik. Tidak boleh tegangan diberikan ke input atau output dijadikan input dijadikan output. Nah, untuk itu kita pastikan dulu berapa jumlah header dan apa masing-masing fungsi header. Yang ketiga adalah lakukan menggambarkan simbol berpatokan pada papan PCB. Jadi ini satu persatu kita kerjakan. Misalnya transistor dulu, habis transistor kaki basisnya terhubung kemana, berapa cabang gitu. Ya kalau di situ ada R, tulis R. Kalau ketemu C, kita sebut C. Nah kemudian hubungkan simbol tersebut dari yang paling sederhana dulu. Ya, yang gampang, ketiga basis hubungin kemana, emitor umumnya ke ground gitu. Nah perhatikan transistornya itu PNP atau NPN ya. Kalau PNP biasanya emitornya yang ke positif, kalau dia NPN emitornya biasanya yang ke ground. Basis pasti input gitu. Kemudian waktu ketika menarik garis perhatikan jangan sampai salah. Cek lagi, meyakinkan berkali-kali, periksa ulang agar kita yakin betul bahwa penarikan garis sudah betul atau sudah benar. Kemudian yakinkan tidak ada yang terhubung antara positif dan ground. Ini bahaya nih. Ya, ketika kita salah, tiba-tiba dalam desain reverse ini ada positif dan negatif yang dihubungkan, maka ketika rangkaian nanti sudah kita jadikan skemanya, itu pasti kalau kita rakit ulang, ya dia meledak karena terjadi konslet antara hubung singkat antara PCC dan ground. Yang kelima atau yang terakhir adalah yakinkan tidak terjadi sambungan terbalik polaritas. Jadi ada beberapa komponen yang sangat sensitif untuk tidak boleh sama sekali jika dipasang terbalik karena ini akan mengganggu kinerja daripada rangkaian atau rangkaiannya tidak bisa menjadi bekerja. Beberapa komponen ada yang aman, safe untuk dipasang bolak-balik seperti resistor misalnya yang fix ya. LDR juga boleh pasang bolak-balik. Tapi kayak dioda LED itu nggak boleh terbalik. Kalau terbalik dia nggak bisa nyala. Dioda, kapan kondensator polar itu nggak boleh terbalik. Misalnya Elko atau Tatalum dia tidak boleh terbalik. Kalau dia non polar kayak Milar atau keramik itu boleh kita pasang bolak-balik. Ya, jadi yakinkan sambungan tidak ada yang terbalik dari segi polaritasnya. Oke, kalau 5 hal ini sudah kita coba pahami, kita akan coba contohkan di sini bagaimana merubah satu PCB. Ini ada PCB power ampli mini ya dengan tegangan 5 volt. Kita akan membuat reverse engineering-nya, skemanya tuh kayak gimana. Jadi pertama-tama kita akan coba amati bahwa otak daripada rangkaian ini ada 4 buah transistor. BD140, BD139, transistor TIP41C ada 2 buah. Kemudian kita lihat lagi di dalam skema ini punya 3 terminal, input, speaker tentu saja dia sebagai output, dan PCC sumber. Berarti ini yang terhubung dengan plus 5 ini adalah semuanya PCC positif. Semua yang terhubung dengan ground ini ya ground. Ya, ini ground, ini pasti ke sini ground. Ini ground ke sini semua ground. Ini ground, ke sini ground. Nah, untuk langkah pertama saya katakan tadi, kita mencari data IC, data transistor ini. Ini BD140 kakinya 3 menghadapnya ke sana. Mana kaki basis, kaki emitor, kaki kolektornya. Maka kita cari dulu data-datanya untuk ketiga transistor ini. Contohnya ada 4 tapi ini sama TP41, berarti kita butuh 3 data transistor. Kita cari, maka setelah kita cari kita dapat bahwa BD139 kakinya tuh 1, 2, 3. Yang nomor 1 itu adalah emitor. Yang nomor 2 kolektor, yang nomor 3 basis. Jadi kalau kita lihat dari depan, transistor BD139 ini urutannya adalah E, C, B. Gitu.
jenis transistornya NPN, berarti ketika kalau kita gambarkan di skemanya, panahnya emitornya keluar. BD 140 sama dengan BD 139, hanya bedanya dia transistornya adalah PNP, tanda panahnya ke dalam. Urutan kakinya sama, 1 basis, 2 kolektor, 3 emitor, berarti dia ECB. Berarti kedua transistor ini, yang 140 kalau dari depan kita lihat di sini ECB ke atas, yang BD 139 juga emitor, basis, kolektor, ECB. Yang TIP 141C dia jenisnya NPN, kita butuh 2 nanti, kita gambarkan 2. Kakinya 1 basis, 2 kolektor, 3 emitor. Berarti dia BCE. Kalau lihat dari depan, berarti basis atas, kolektor tengah, emitor bawah, basis atas, kolektor tengah, emitor bawah. Sehingga kita bisa gambarkan kaki-kaki ini BCE, ECB-nya adalah seperti ini. Berdasarkan datasheet, ya. Emitor masuk emitor, kolektor, basis buat BD 140, emitor, kolektor, basis, kolektor, emitor, basis, kolektor, emitor. Kalau udah begini, kita bisa memulai menggambar. Apa yang kita gambar dulu? Yang paling gampang dulu, kita lihat transistor ini. Kita gambarkan 2 transistor ini. Ini dibikin transistornya PNP, di bawahnya transistor NPN, kemudian basis sama kolektor digabungkan. Ya, oke, kita gambarkan. Jadi ini tuh 2 buah transistor kita gambarkan, di mana basis kolektor 140 masuk ke basis. Jadi kolektor 140 masuk ke basis, dia nggak kemana-mana jalur ini. Ya. Kemudian di emitor 139 ini 2 hubungan, 1 ke R, 1 ke R. Jadi dia 2. 1 ya ke R, dia ke ground. Jadi gambarnya kayak gini. Ya. 140, ini kalau kita lihat ini 139, emitornya ada R220 ke ground. Kemudian kolektornya, basisnya ini akan masuk. Kolektornya nanti kita akan bahas. Ini dulu gambarnya, 3 komponen dulu. Lanjutkan dengan komponen yang berikutnya adalah cabangnya. Dari emitor ini dia ada R10 ohm masuk ke transistor TIP. Gak kemana-mana ya. Cuman R10, 1 R masuk ke dalam basis. Berarti dari sini bisa kita tambahin 1 R masuk ke dalam basis transistor yang TIP 41. Jenis transistornya tadi udah kita lihat, jenisnya adalah NPN. Jadi emitor ya, bercabang 2, 1 masuk ke R220, 1 masuk ke R10 ohm, langsung ke basis transistor 41C. Maka gambarnya adalah seperti ini. Ini dia. R-nya yang ini masuk ke basis transistor. Kolektornya kemana nanti kita telusuri. Kolektor di sini akan masuk dia ke emitor. Jadi kolektor transistor TIP akan masuk ke kolektor yang TIP juga. Ya. Itu yang kedua. Kemudian dari basisnya akan ada R10 ohm balik ke kolektor yang pertama. Jadi kalau kita gambarkan di sini, kaki kolektor akan masuk ke transistor TIP 41C, kakinya adalah kaki emitor, dari kolektor masuk ke emitor. Basis dari transistor TIP ini ada ini R10 ohm, masuk ke kolektor 74 BD 139 dari sini. Ya. Bisa dibayangkan ya. Ini nanti masuk ke transistor, kolektor ketemu emitor, basisnya ada R masukin ke sini. Jadi gambarnya kira-kira seperti ini. Nah. Jadi ya. Berikutnya kita akan lihat ternyata R10 ohm ini nggak langsung masuk ke kolektor, tapi dia bercabang 2 dengan R220
Yang kemudian R ini hubungan seri dengan R220 juga. Jadi dia dari 10 dari sini dia ketemu R lagi, kemudian dari R ada R lagi, dari R ya. Ini ada RC, sorry ya. Ada RC, ada R lagi. Nanti kita ini dulu nih. RC ke kaki yang tadi pertemuan antara kolektor dan emitor. Berarti di sini nanti ada C ya, kemudian ada R masuk ke sini. Ke ini. Ada R yang ini 10 ohm, ada C 470, ada masuk ke kolektor. Jadi gambarnya adalah seperti ini. Nah, ya kan? Gambar R yang ini. Ya. Tapi nanti dari R200 pertemuan ini ada R lagi larinya ke positif ya, ke R220 ke +5 di sini. Ya. Nah, kita gambarnya adalah seperti ini. Nah, jadi dari 220 ohm ini ketemu juga dengan R220, dia ke kolektor IC ini, transistor yang atas, gini ya. Nanti di kolektor atas ini ketemu R22, R di sini 22, baru dia masuk ke terminal PCC yang 5 volt. Jadi dari sini ada R ke terminal header yang pertama yaitu tegangan sumber. Ya, kita jadikan. Nah, ini dia. Ya. Dari pertemuan kolektor ya, ada R220, ada R2,2 ohm, ada C 1000 mikro, dari 2,2 itu langsung ke positif. Ini dia. Jadi dari positif 5 volt ke R dulu, dari 22 itu masuk ke kolektor dan ke R220. Lihat di sini. Ya, dari sini ini R yang 220 dan dia masuk ke kaki kolektor. Ini dia kedua sambungan. Ada C besar, dia yang ini positif dari 220-nya ya. Nah, kemudian C-nya ini masuk ke ground. Ini ke ground. Ya, jadilah gambarnya seperti ini. Ini belum selesai. Kita lanjutkan dengan mencari hubungan yang ke bawah. Ya. Nah, ini yang C ini. Dari R dan C yang di sini, R dan C di sini ketemu R dan C. Kaki C-nya itu ketemu di emitor ini. Ini kan kakinya emitor dan kolektor. Ternyata dia gabung juga dengan R yang 1000 mikro, kemudian ada R feedback ke kaki emitor BD140. Jadi emitor sini nanti ada R, kemudian di sini ada C, C-nya masuk ke speaker. Ya. Maka gambarnya kira-kira seperti ini. C-nya ya. Belum ke R yang tadi, baru C yang ini. Ini dari dua pertemuan emitor dan kolektor, ada speaker. Speaker nanti masuk ke konektor ini. Ini saya pasangin gambar speakernya. Ya. Oke, selanjutnya kita mau telusurin dari konektor ke C-nya ini. Ini dia, tadi ya, bersama gambarnya. Nah, udah mulai rumit. Kita bisa pisahkan karena di sini nampaknya numpuk banyak komponen nih yang belum kita buat. Maka kita harus merubah gambar kita, memberikan spasi karena di sini nanti banyak komponen. Sehingga kita renggangkan. Ya, ini kita naik ke atas, ini naik ke bawah. Ya. Karena nanti ada kaki emitor ini yang feedback. Ya. Emitor ini nanti dapat ada komponen dari sini numpuk. Ya, kita lihat di sini. Dari C ini, dari pertemuan C dengan C ke tengah pertemuan emitor dan kolektor, itu ada R 10 kilo, dari R 10 kilo ini masuk ke emitor.
Berarti ini 10 kilo, masukkan dia ke dalam emitor. Kalau ini tidak direnggangkan, maka kita tidak punya spasi lagi untuk naruh air di bawah sini. Makanya dengan menarik ini ke atas, air bisa kita pasang di sini. Ya. Langsung ke kolektor. Kolektornya kemana? Masih menggantung, karena kita nanti dari kolektor BD1, emitor 140 yang bawah ini, selain dia ada air lagi 1 kilo menuju ke C dan C paralel. Gitu. Jadi dari emitor ini nanti ada R di sini ya, boleh kita buat sini. Ada R, ada C dan C seri 1 kilo nilainya. Kita buat. Belum kita buat ya. Ini langsung menuju ke output dulu. Dari output. Ya, dari basis ini. Ya, emitor dilupakan dulu, dari basis 140 dulu dibikin. Ya. Di basis 140 ketemu 3 komponen, yaitu C, dioda, dan C. C, dioda, C. Dioda dan C ini ke ground. Berarti di input di sini ketemu C dan dioda ke ground, kemudian outputnya masuk lagi ke C ke potensio. Jadi gambarnya seperti ini. Ini dioda LED yang ini, C dan C 47102 ke ground, ini 102 ke ground, dan LED ini paralel, dan dia juga masih terhubung dengan 473. 473 ini nanti ke potensio. Ini potensionya belum dibikin. Ya. Nah, kita buat gambar potensionya. Kira-kira seperti ini. Ya. Dari 473 ini ada potensio ke tengah, potensio yang satu dia ke ground, ya. Kemudian ke input. Ya, input bawahnya ke ground. Jadi dan sisanya yang call emitor BD140 emitor tadi, selain dia masuk ke bawah dapat 10 kilo, dia juga ada 1 kilo ke sini. 1 kilo seri dengan 2 buah kapasitor. Nah, kita gambarkan gambarnya seperti ini. Kalau sudah, maka selesai rangkaiannya. Jadi kita sudah bisa melakukan proses, nggak ada lagi komponen yang tersisa. Ya. Dia terdiri dari 3 terminal, 1, 2, 3 terminal input di sini, terminal outputnya di speaker, PCC-nya di sini. Gitu. Ya. Transistornya ada 4, 1, 2, 3, 4. Ini dia transistornya 1, 2, 3, 4. LED 1, ini dia. Ya. Kapasitor yang non-polar ada 1, 2 saja. Ini sama ini. Kondensator polarnya ada 1, 2, 3. 3 buah non-polar. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ada 5. Kita lihat. 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, ini 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Itu ya. Resistornya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, sudah sesuai. Jadi ini adalah skema kita hasil proses reverse engineering. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan tentang teknik reverse engineering. Terima kasih atas segala perhatian. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.